Para Adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita membaca kitab suci. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Kristus, saat ini kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu mengerti, menerima firman Tuhan, dan kami diajar oleh firman-Mu itu untuk hidup di dalam ketaatan dan percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, juga Tuhan topang dengan kuasa-Mu, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh hanyalah kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para Adiyuswa, kita akan membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi para Adiyuswa, saya berharap kita semua diberi kesehatan dan sukacita pada saat ini. Kita merayakan hari ulang tahun lansia atau Adiyuswa pada tahun ini. Ulang tahun saya kira perlu dirayakan. Terlebih-lebih ulang tahun Adiyuswa perlu dirayakan. Karena dengan ulang tahun itu kita merayakan kehidupan kita. Masa tua bukanlah masa bahwa sudah berakhir segala-galanya. Tetapi masa tua adalah sebuah masa di mana kita sudah semakin dewasa, kita sudah semakin berhikmat, kita sudah semakin tenang, dan dengan demikian kita perlu merayakan kehidupan yang matang itu di dalam Tuhan. Terlebih-lebih kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 15, di sana dikatakan sekalipun kita sudah tua, tetapi kita masih bisa berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa masa tua pun sebenarnya kita masih bisa menjadi berkat. Dan itulah yang selalu kita teriakkan, bukan? Melalui yel-yel. Kita mengatakan, Adiyuswa semangat, Adiyuswa bahagia, Adiyuswa berguna. Itulah kita dan harapan kita. Fragmen yang kita tonton tadi tentang keluarga Sunarto menggambarkan realitas yang kita hadapi pada saat ini pada masa pandemi. Masa di mana kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yang diwakili Pak Narto adalah sisi yang frustrasi. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa bertemu orang. Kita hanya di rumah. Yang kita temui juga hanya orang-orang itu saja. Lu lagi. Mungkin bisa membuat kita bosan dan frustrasi. Tetapi yang dilakukan oleh Ibu Sunarto justru sebaliknya. Masa pandemi itu, masa memiliki banyak waktu di rumah, ia bisa mengembangkan hobi, mengembangkan kesukaannya, dan dia bisa memasak, bisa menjahit, bisa melakukan sesuatu untuk dirinya, atau mungkin juga menolong orang lain, dan bahkan mungkin bisa juga menghasilkan tambahan keuangan. Para Adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan,
bacaan kita dari Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 tadi, latar belakangnya adalah kisah tentang Elia. Elia adalah nabi yang bekerja pada masa Raja Ahab dan istrinya Isabel yang jahat. Raja Ahab sebagai raja yang memimpin bangsa Israel umat Allah justru membangun tempat-tempat pemujaan berhala-berhala. Mereka menyembah, membuat patung-patung di mana umat memujanya. Dan ini yang ditentang oleh Elia. Bahwa Elia menegaskan bahwa hanya Allah, hanya Yahweh, hanya Allah Israel yang patut disembah, patut diagungkan, dan patut menjadi satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Bukan nabi-nabi Baal, bukan dewa-dewa itu yang memberikan kesuburan. Oleh sebab itu Ahab benci sekali dengan Elia dan ingin menangkapnya dan bahkan membunuhnya. Karena dianggap Elia ini yang menimbulkan berbagai-bagai masalah di Israel. Tetapi Elia menegaskan di dalam 1 Raja 18 ayat 18 kita mengatakan bahwa justru Raja Ahab yang telah mencelakakan Israel karena telah meninggalkan Allah dan lebih condong kepada nabi-nabi Baal dan penyembahan berhala. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah penegasan yang luar biasa dari Nabi Elia tentang imannya kepada Allah. Dan kemudian dia menubuatkan bahwa akan tidak ada embun dan hujan lama di Israel sebelum Elia mengatakannya. Dan ini semakin menambah kesukaran orang Israel dan bahkan kebencian Ahab untuk menangkap dan membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya. Ia meminta Elia kemudian pergi menyingkir dan bersembunyi di Sungai Kerit. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dari pembacaan Alkitab tadi ada beberapa hal yang barangkali bisa kita garis bawahi. Yang pertama, Elia menegaskan dan mengakui bahwa hanya Allah, hanya Yahweh adalah Allah satu-satunya Israel yang patut disembah. Bukan dewa-dewa, bukan nabi-nabi Baal yang berkuasa, bukan patung-patung itu yang membawa kesuburan, tetapi hanya Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki otoritas di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia berani mengatakan bahwa dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dia mengatakan di Israel tidak akan ada embun dan hujan sebelum Elia mengatakannya. Dan ini makin membuat kebencian Nabi Elia. Saudara-saudara, di bawah tekanan seorang raja dan pemimpin, Elia berani menegaskan bahwa apapun yang terjadi hanya Allah, Yahweh yang pegang kendali, yang berkuasa dan patut disembah. Bapak Ibu saudara-saudara, dari sikap Elia ini kita bisa belajar bahwa di dalam setiap situasi kita diajak untuk mengakui dan percaya bahwa kuasa Allah, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Susah atau senang, malang ataupun untung, Tuhanlah yang pegang kendali. Termasuk juga di dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah yang akan pegang kendali kita. Dan mungkin banyak hal yang sudah diambil dari kita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak diambil oleh pandemi adalah iman kita, percaya kita kepada Allah, bahwa Allah lah yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Iman ini yang harus tetap kita pegang. Dan yang kedua, dari bacaan kita tadi bahwa ditegaskan bahwa dalam kesulitan yang dihadapi, kita melihat Elia yang setia, taat kepada Allah. Saudara-saudara, ketika orang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah besar, biasanya dia lalu kemudian mencari jalan lain. Atau bahkan mungkin menyerah, pasrah dan tidak bisa melakukan apapun. Terlebih-lebih ini Elia dikejar oleh tentara negara yang mencoba membunuhnya. Tetapi saudara-saudara,
Elia tidak takut, ia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pasti Tuhan yang menuntun hidupnya. Oleh sebab itu ketika ia diperintahkan, pergilah, bersembunyilah di sungai Kerit, maka Elia pergi ke tempat itu tanpa bertanya, tanpa protes, tapi ia percaya bahwa dengan cara ini akan menyelamatkan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini, jangan menyerah. Jangan mencari jalan keluar sendiri. Jangan putus asa. Tetapi percayalah dan tetap setialah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi hikmat kepada kita untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga, Elia percaya penuh bahwa Allah mengatur hidupnya. Allah akan memelihara kehidupannya di dalam persembunyiannya. Dan dibuktikan bahwa Allah memelihara Elia dengan luar biasa. Di luar pikirannya, di luar bayangannya. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memelihara Elia. Pagi membawa roti dan petang membawa daging. Burung-burungnya banyak yang melayani Elia sehingga dia bisa makan dengan cukup. Bapak Ibu, banyak gambaran yang negatif tentang burung gagak. Di Eropa misalnya, burung gagak itu menjadi piaraan tukang sihir. Ya, tukang sihir pasti jahat gitu ya. Bahkan di Indonesia kalau lihat burung gagak, bayangannya adalah akan ada bencana atau malapetaka. Tetapi ternyata burung-burung gagak itu dipakai oleh Tuhan. Allah bisa memakai apa saja, cara apa saja untuk memelihara umatnya. Dan itu yang sudah dialami oleh Elia. Di masa pandemi ini saudara-saudara, saya percaya Tuhan juga memelihara saudara dengan cara yang ajaib. Ketika banyak kesulitan, tidak sedikit juga orang membantu kita, menolong kita, memberi semangat kepada kita, memberi bantuan kepada kita, memberi jalan keluar kepada kita. Dan satu hal yang saya lihat sangat menarik pertolongan Tuhan pada masa pandemi ini adalah Tuhan memberikan teknologi luar biasa. Ketika kita tidak bisa berjumpa, ketika kita tidak bisa jalan-jalan, ketika kita tidak bisa piknik, Tuhan kasih HP, handphone yang dulu hanya bisa untuk telepon, sekarang bisa dipakai untuk macam-macam. Untuk WhatsApp, untuk Facebook, untuk video call, untuk Zoom, untuk pertemuan-pertemuan semacam ini. Kita bisa mengunjungi daerah-daerah mana saja, melihat tempat-tempat yang indah, mengunjungi saudara-saudara kita bertatap muka sekalipun hanya melalui layar televisi atau layar HP kita. Tetapi dengan teknologi itu kita menjadi kuat, kita terpelihara, kita menjadi terus bertumbuh, tidak menyerah. Banyak orang menggunakan HP untuk belajar memasak, belajar menjahit, belajar melakukan sesuatu, menanam, dan melakukan hobi yang lain. Dari HP. Dari hal yang kecil, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar. Luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca bahwa setelah Elia mengalami kekeringan, sungai Kerit sudah menjadi kering. Oleh sebab itu kemudian Tuhan memelihara Elia untuk pergi ke daerah Sidon. Dan di sana ia bertemu dengan janda Sarfat. Kita tahu cerita tentang janda Sarfat yang akan cari kayu untuk memasak roti yang terakhir untuk hidupnya. Tetapi Elia minta supaya janda Sarfat itu memberikan roti padanya. Dan setelah diberikan, ternyata tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Selama mereka kekeringan, janda Sarfat dan Elia dipelihara oleh Tuhan. Sampai akhirnya turun hujan di tahun yang kedua dan 6 bulan. Sehingga mereka bisa bercocok tanam lagi. Mereka tidak kekurangan lagi. Artinya apa saudara-saudara? Artinya dari cerita ini kita diajak untuk bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak berhenti di satu titik. Tetapi Tuhan terus menyertai kita selama-lamanya. Dari satu titik ke titik yang selanjutnya tidak berhenti. Pandemi ini kita yakini tidak akan berjalan terus. Ada masanya.
Kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi kita percaya bahwa setiap saat, setiap waktu, sampai selama-lamanya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Sebagaimana janji Kristus, Dia tidak akan meninggalkan kita dan terus akan memberkati kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, percayalah bahwa Allah yang hidup senantiasa menyertai kita dan menolong kita melalui kuasa Roh Kudus. Tetap semangat, tetap gembira, dan hidup kita boleh tetap menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun lansia tahun 2021. Melalui acara ini kiranya kami makin dipersatukan dan dimampukan sebagai pribadi yang tetap semangat dan bersukacita, sekalipun kami tidak muda lagi. Kiranya Tuhan berkenan terus memampukan kami menjadi pribadi yang semakin matang, kokoh di dalam iman, dan hidup kami menjadi berkat. Kisah Elia boleh menjadi teladan iman bagi kami. Kami terus mendahulukan Allah di dalam kehidupan kami. Percaya akan pertolongannya, setia kepadanya, taat padanya, dan terus bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19, mampukan kami untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus yang akan terus menjadi gembala kami, yang menuntun kami, memelihara kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, Tuhan menjaga dan menolong kami. Roh Kudus menguatkan kami untuk tidak tawar hati atau menyerah terhadap keadaan, tetapi memberi kami roh yang terus menyala-nyala, berjalan melewati situasi yang paling sulit sekalipun, dan kami menemui kebahagiaan karena ketaatan kami kepada Tuhan. Kami mendoakan semua orang yang saat ini terpapar COVID-19, mereka yang menjalani isolasi mandiri, di dalam perawatan khusus di rumah sakit atau di tempat-tempat pemulihan. Tuhan berkenan mengulurkan tangan, menjamah memulihkan mereka melalui tangan-tangan terampil para dokter, tenaga medis, dan semua relawan. Kiranya kuasa penyembuhan dan mujizat ilahi dinyatakan oleh pelayanan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah yang berjuang menyebarkan vaksin. Kiranya upaya-upaya pemulihan dampak negatif COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan berhasil, sehingga negeri kami semakin aman dan bebas dari pandemi. Mampukan kami juga secara pribadi mematuhi protokol kesehatan dan memasuki kehidupan kebiasaan baru yang nuntun kami kepada kesehatan yang baik. Berkatilah gereja-gerejamu di dalam pelayanan, supaya dapat memberikan pelayanan yang tepat dan bermanfaat pada umat maupun kepada masyarakat umumnya pada masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa dan kelemahan kami, tuntunlah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kehidupan kami semakin menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa, permohonan, dan penyerahan diri kami kepadamu. Terpujilah nama Kristus selama-lamanya dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Amin.